Hai, halo Taruna dan para engineer kapal. Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi di channel YouTube Lilin Gelap. Kali ini membahas tentang semua pertanyaan dan permintaan penjelasan yang dilemparkan melalui kolom komen di YouTube dan direct message di Instagram Lilin Gelap. Oke, sebelum kita lanjut, tolong diklik dulu ya tombol subscribe dan juga agar Lilin Tua lebih semangat mengajarnya. Dan agar kalian lebih paham lagi, tonton terus semua video-videonya ya. Ini belajar gratis loh. Baiklah, mari sekarang kita ikuti pelajarannya. Halo, kadet. Halo, siswa SMK. Selamat jumpa Pak Instruktur. Selamat jumpa para rating saya, para junior, para senior, sehat semuanya. Saya melanjutkan pelayanan saya kepada para kadet, para siswa, para taruna tentang mesin bantu atau pesawat bantu yang ada di dalam satu sistem. Untuk part 6, part 5, part 4, part 3, part 2, and part 1 kita sudah sampai ke penjelasan tentang pesawat-pesawat bantu yang ada di sistem mesin induk, kemudian sistem keselamatan kemarin kita nyampe di sistem balas dan sistem God. Nah, sekarang sehubungan dengan kelompok pemumpaan dan pemipaan, maka saya masukkan, saya jadikan satu. Berikutnya ini adalah pesawat bantu, mesin bantu yang ada di sistem pemadaman kebakaran. Ya, sebagaimana kemarin sempat kita singgung dulu sedikit, bahwa di atas kapal dalam rangka aman sudah disiapkan instalasi untuk pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat termasuk kebakaran. Ada disiapkan alat-alat pemadaman ringan atau APAR, sementara juga sudah disiapkan peralatan-peralatan instalasi tetap atau APAT. Nah, ada APAR, ada APAT. Di antara itu sesuai dengan sumber atau penyebab kebakarannya, maka sudah disiapkan jenis-jenis dari APAR maupun APAT, penanggulangan sesuai dengan jenis kebakarannya. Ada kebakaran yang harus dipadamkan dengan CO2, ada yang harus dipadamkan dengan busa, ada yang harus dipadamkan dengan serbuk, ada yang cukup dipadamkan dengan percik air, ada yang perlu dipadamkan dengan air laut dengan tekanan tinggi, ya. Nah, di antara sekian ini, untuk hari ini saya khusus, karena sesuai dengan alat-alat yang ada hubungannya dengan instalasi yang kemarin kita ngomong tentang sistem God, sistem balas. Maka hari ini saya hanya menjelaskan tentang pemadam kebakaran jenis fireman, ya. Untuk yang lain nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita ngomong tentang fireman. Itu pun kita cuma ngomong sesuai dengan permintaan kadet, permintaan siswa, adalah permesinan bantunya yang mana. Ya, kira-kira gitu. Ini juga tugas dek dan mesin. Mesin yang menyiapkan, dek yang mengatur. Ya, sehingga kalau ada latihan kebakaran, selalu ada safety officer yang biasanya mualim 3 atau terserah dari perusahaan, kemudian berkoordinasi dengan chief engineer, dengan safety engineer untuk melakukan latihan. Oke. Jadi
Yang akan kita bahas adalah sistem pemadam kebakaran jenis fireman, yaitu menggunakan sistem air laut yang tersedia. Sehingga nanti ada main fire sources dan emergency fire sources. Ada sumber pemadaman secara induk yang tenaganya menggunakan tenaga kapal, tenaga yang ada di kapal, sementara yang emergency menggunakan tenaga independen. Ya, oke. Kita melihat di sini contoh diagram, ada sebuah kapal yang kebetulan mesinnya ada di buritan, ya, dilengkapi yang ada kelihatan dilengkapi dengan dua apad sistem. Yang satu menggunakan CO2, jadi ada ruangan-ruangan khusus dengan CO2-nya. Jadi kalau CO2 itu dipertimbangkan mengusir O2. CO2 sendiri bukan gas beracun, tapi gas yang berat jenisnya lebih besar dari O2, sehingga dia mengusir O2. Sehingga pada saat kita menggunakan CO2 harus bebas dari manusia. Alarm terlebih dahulu, manusianya harus keluar. Baru dia dibuka. Sehingga ada dua alarm. Nanti kita akan ngomong khusus untuk CO2. Sementara kita ngomong tentang fireman. Fireman ada dua tenaganya, yaitu dengan menggunakan pompa induk atau pompa utama, main fire pump, yang pengoperasiannya menggunakan tenaga yang ada di kapal. Dalam hal ini elektromotor, ya, elektromotor. Nah, pakai pompanya. Nah, pompa ini harus dicoba kualitas dan kapasitasnya. Jangan sampai pas kejadian tahu-tahunya pompanya nggak berfungsi, ya. Harus selalu dicek. Makanya itu setiap latihan bukan hanya latihan absen, tapi juga latihan mengecek instalasinya. Apakah instalasinya berjalan dengan baik, dengan waktu yang tepat, dengan kapasitas yang pas, dan sebagainya. Demikian juga tentang emergency fire pump. Emergency fire pump, saya masih ingat ada masinis dulu, zaman saya masih 2 trip, belum tahu di mana tempatnya emergency fire pump. Nah, tempatnya di luar kamar mesin. Ya, ini juga gitu. Anda lihat di diagram ini, emergency fire pump-nya menggunakan tenaga diesel, ya. Sementara yang dua di kamar mesin menggunakan elektromotor. Dia pompa ini harus sedemikian rupa dicobanya kekuatannya sehingga bisa mencapai anjungan dengan kapasitas yang sudah ditentukan oleh SOLAS. Ya, jadi harus tahu ada pompa, ada piping system yang bisa dihubungkan dengan sistem yang lain. Kalau umpamanya ini nggak benar, maka sistem yang lain bisa dipakai. Seperti general service pump. Karena pompanya nggak benar, maka pakai itu. Pakai pompa got bisa, pakai pompa balas bisa, sesuai dengan yang tadi, yang kemarin kita ketemu. Ada saringannya, nanti di sini juga akan kita lihat. Ya, iya. Dek sama mesin bekerja sama dalam penyelenggaraan pemadam kebakaran dengan jenis fireman ini. Ya, nah, ini contoh kamar mesin yang ada di tengah. Main fire pump-nya ada di kamar mesin, sementara emergensinya ada di depan, di dekat tangki ceruk. Ya,
Di samping dia bisa ngisep dari bawah, dia bisa ngisep air dari tangkinya jeruk sendiri. Pompanya diputer oleh motornya motor hidrolik, oleh pompa hidrolik yang diputer oleh mesin diesel di atas. Ya, jadi mesin diesel di atas itu punya fungsi as yang satu untuk muter pompa hidrolik, yang pompa hidroliknya muter motor hidrolik untuk muter pompa yang di bawah sebagai booster pump. Booster pump ini ngisep air laut dari bawah untuk diteruskan ke fire pump yang ada di atas, ya, untuk dipakai ke fireman-nya sistem, ya. Sementara yang main emergency pump, main fire pump menggunakan tenaga listrik. Dalam hal ini adalah elektromotor dari generator kapal, ya. Iya. Demikian harus tahu semuanya. Catatan kadet dari pertemuan pertama kemarin sudah banyak. Kalau saya deket saja mesti saya cek. Ya, Pak Guru tolong dicek anak buahnya, anak didiknya. Iya. Nah, ini sama dengan yang tadi, hanya kita di sini lebih jelas ini ada emergency fire pump, ada main fire pump, ada pompa lain yang difungsikan sebagai fire pump seperti bilge pump, ballast pump, kemudian general service pump. Dengan piping sistemnya yang kadet harus tahu persis, yang junior harus tahu persis, para perwira harus tahu persis, ya. Ini tek sama mesin sama-sama. Oke. Ya, catatannya nambah. Nah, kita nanti terus. Saya prinsipnya prinsipmu, karena saya melayani kamu. Iya. Sehingga seperti yang tadi kita sudah tahu pompa balas tempatnya di mana, pompa got tempatnya di mana, sekarang pompa pemadam kebakaran tempatnya di mana. Pompa pemadam kebakaran jadi satu dengan fire bilge pump ini jadi satu ini, ya. Jadi permintaan saya, harapan saya, sekali lagi, kadet, siswa, taruna di bawah bimbingan Pak Instruktur, para instruktur harus punya inisiatif mencatat apa-apa yang ingin diketahui, ingin dikuasai, dan juga ingin ditanyakan. Ya, saya hormat dengan para instruktur, dengan para perwira senior yang secara bukan kebetulan AIMO memerintahkan bahwa manajemen level harus ngajarin ke bawahannya. Maka seorang manajemen level harus memiliki 609 untuk ngajar. Ya, nggak tahu, kita bisa berdiskusi. Oke, kita ketemu di pertemuan berikutnya tentang cangkrangan mesin kemudi, tentang apa-apa yang ada di mesin kemudi seperti yang ditanyakan oleh kadet. Belum ngomong prinsip kerjanya dan sebagainya. Kita ngomong tentang komponen-komponen di mesin kemudi, sekilas fungsinya untuk apa, sekilas, tapi bukan cara kerja secara menyeluruhnya. Ya, kita ketemu besok tentang itu. Oke. Salam sehat. Lebih sehat. Nah, lebih cerdas, dan salam dari lilin tua.